Petrus dari penjara. Ayat hafalan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pekabaran pelajaran ini di gereja kita belajar bahwa Yesus adalah sangat penting. Musim panas adalah saat yang paling menyenangkan bagi Peter dan Marta. Orang tua mereka menghadiri beberapa pertemuan dan telah menjadi orang Advent. Anak-anak menikmati pertemuan-pertemuan khusus bagi mereka. Mereka menyukai cerita-cerita dan lagu-lagu. Dan mereka telah mendapatkan beberapa sahabat baru. Tetapi kemudian sekolah dimulai kembali. Peter dan Marta memiliki masalah yang besar. Di negara mereka, pemerintah menyatakan bahwa anak-anak harus berada di sekolah pada hari Sabtu. Tetapi mereka telah mempelajari bahwa pada hari Sabtu adalah hari Sabat, satu waktu untuk menyembah Allah dengan orang-orang lain di gereja. Apakah yang mereka dapat lakukan? Siapakah yang mereka harus turuti? Allah ataukah pemerintah? Dulu, rasul-rasul Yesus harus mengambil keputusan juga. Haruskah mereka menuruti Allah atau pemerintah? Apakah yang engkau pikir mereka lakukan? Ini sudah keterlaluan. Para pemimpin Yahudi itu tidak dapat percaya atas apa yang terjadi. Bukankah kami telah memerintahkan kepada Petrus dan murid yang lain itu untuk berhenti mengajar tentang Yesus? Mereka saling bertanya. Tetapi mereka tetap mengajar dan mereka telah membuat mujizat. Rombongan orang-orang sakit mengalir ke kota tiap hari dan semua disembuhkan. Para pemimpin Yahudi itu marah. Imam Agung dan orang-orang Saduki yakin mereka harus menghentikan murid-murid tersebut. Maka mereka menangkapnya dan memenjarakannya. Mereka kira hal itu akan membuat murid-murid tersebut berpikir mungkin setelah itu mereka akan berhenti berbicara tentang Yesus. Mereka harus berhenti bercerita kepada orang-orang bahwa Yesus telah bangkit. Orang-orang Saduki itu tidak percaya bahwa ada orang yang dapat hidup kembali. Mereka juga tidak percaya akan malaikat. Tuhan pasti tersenyum atas hal itu. Pada malam itu, Tuhan mengutus seorang malaikat untuk membebaskan para murid dari penjara. Kembalilah ke Ka'bah dan ceritakan kepada semua orang tentang hidup baru dalam Yesus, kata malaikat itu. Tentu saja para rasul itu mematuhinya dengan sukacita. Dan pagi-pagi buta, mereka pergi ke Ka'bah dan mulai mengajak lagi. Namun orang-orang lain juga sibuk pagi itu. Imam besar dan orang-orang Saduki mengumpulkan pemimpin-pemimpin Yahudi yang lain yang penting. Mereka memberi perintah agar rasul-rasul itu dibawa menghadap pada mereka. Dalam waktu singkat, orang-orang yang diperintahkan ke penjara itu kembali. Mata mereka membelalak ketakutan. Kami dapati penjara terkunci baik-baik, lapor mereka. Dan para penjaga berdiri di pintu-pintu.
Tetapi tawanan itu tidak ada dalam penjara. Para pemimpin itu menggeleng-gelengkan kepala. Ada apa sekarang? Kemudian terdengar dari jalan, "Lihat, orang-orang yang kalian penjarakan telah berada kembali di halaman Ka'bah, dan mereka sedang mengajar lagi." Dengan geram, pemimpin-pemimpin itu mengirim lebih banyak orang ke Ka'bah. Ketika akhirnya rasul-rasul itu berdiri di hadapan mereka, imam besar menatap dengan marah. "Kami telah berikan kalian larangan keras untuk tidak mengajar dalam nama itu lagi," ia membentak. "Namun, kalian penuhi Yerusalem dengan ajaran kalian, dan kalian mencoba menimpakan kesalahan kepada kami atas darah orang itu. Kalian harus berhenti." Para murid menjawab dengan tegas, "Kami harus patuh kepada Tuhan, bukan kepada manusia," kata mereka. "Tuhan Allah Bapa kami membangkitkan Yesus dari kematian. Yesus yang sama yang kalian telah bunuh dengan menyalibkannya. Tuhan telah menjadikannya Raja dan Juru Selamat. Ia akan memberi pertobatan dan pengampunan dosa kepada bangsa Israel." Para pemimpin gemetar menahan marah. Mereka benar-benar ingin membunuh murid-murid itu, tetapi tidak dapat. Terlalu banyak orang percaya bahwa mereka utusan Tuhan. Dan apapun yang terjadi, para murid tetap teguh. Yesus lebih penting daripada hidup mereka sendiri. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang selanjutnya.